sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Provinsi Banten. Pagar bambu setinggi 6 meter ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Hasilnya, KKP telah menemukan titik terang terkait sosok pemilik pagar laut tanpa izin di perairan Kabupaten Tangerang itu. KKP mengatakan hal itu usai melakukan pendalaman, termasuk meminta keterangan dari sejumlah nelayan pada Kamis, 9 Januari 2024, sore. Pernyataan tersebut diungkap oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media massa beberapa hari ini, tiba-tiba nongol ada wujudnya pancangan bambu di pantai utara Jakarta, daerah Tangerang sana. 30 km panjangnya. Itu persegi, kalau kita dengar berita kurang lebih seperti itu. Kok bisa baru sekarang kabar itu viral? Padahal untuk membangun bambu ini tidaklah cuma sehari semalam. Ini perlu waktu berbulan-bulan. Dan yang mengerjakan ini kabarnya pada malam hari. Ini kan sebenarnya berita ini sudah jadi kusak-kusuk di daerah Tangerang sana, di pesisir sana. Tapi kenapa baru sekarang ini menjadi viral? Bahkan kalau kita saring-saring dari media ini, semuanya konotasinya hanya menduga-duga siapa sih oknum di balik layar semua ini. Dan anehnya juga, petugas juga baru-baru sekarang ini mengetahui adanya pancangan bambu yang panjangnya nggak karu-karuan ini. Ini kan sebenarnya aneh. Karena kalau kita tahu, pernah kerja di kapal nelayan, atau pokoknya kerja di laut, patroli-patroli ini kan sering sekali menjalankan tugasnya pagi, siang, sore. Ini para petugas ini kan keliling ke sana kemari, apalagi di sana ini kan dekat sekali dengan Pulau Seribu ke arah utara sana. Jadi kalau hari ini baru diketahui, itu untuk rakyat yang bodoh ini ya juga bikin ketawa. Masa sih baru sekarang diketahui? Nah, itu dalam pikiran kita. Dan yang membuat gregetan orang-orang di pesisir, para nelayan saudara kita ini, dia kalau mau ke laut, mau menerobos pancang itu, ya takut, apalagi untuk membedah atau merobohkan supaya kapalnya bisa keluar. Nah, ini juga menimbulkan kesulitan saudara-saudara kita dalam mencari nafkah. Ini sudah terjadi beberapa lama, baru sekarang ada berita viralnya. Pak Presiden Prabowo kita ini kan sudah sibuk. Bagaimana jajaran di bawahnya, dari menterinya, dari legislatifnya, atau dari aparat-aparatnya. Kok bisa-bisanya ini bambu yang segitu panjang, ini baru sekarang, ini dikotak-katik, dicari siapa oknum di belakangnya. Ini sudah lama bambu ini dipanjangkan, tidak sehari, 2 hari. Bahkan kesaksian dari saudara-saudara kita, para nelayan ini, ya kan ya sudah lama, namanya bambu sepanjang itu, apalagi ini dibikin seperti jembatan. Dan prosesnya untuk apa ke depannya, ya kita cuma menduga-duga saja, apakah mau dijadikan apalah daratan, duruk lagi, dan seterusnya, kemudian dibikin bangunan-bangunan seperti di pantai-pantai yang sekarang ini sudah banyak bangunan itu. Atau untuk apa? Ini wow alam. Kalau dipikir-pikir, kalau untuk istilahnya untuk piaraan kerang, kemudian karamba di laut, ini kok sampai segitunya panjangnya belum ada karamba-karamba ini juga mau dibangun. Dan yang jelas sekarang ini bambu sepanjang 30 km yang dipancangkan oleh pekerjanya pada malam hari, dan konon satu orangnya mendapatkan 100.000 lebih tiap malamnya. Ini sudah diproses oleh pihak keamanan atau aparat
yang berwenang. Kita doakan saja, semoga ini proses ini betul-betul dicari siapa dalangnya dan untuk apa. Dan jangan sampai para nelayan saudara-saudara kita ini dirugikan karena ya menafkahi anak keluarga yang tiap hari lewat ke situ untuk ke tengah laut sekarang menjadi sulit. Kemudian ceritanya memutar lebih jauh lagi baru bisa ke tengah laut. Tentu ini juga memerlukan biaya yang lebih mahal dari bahan bakarnya. Kalau kemarin langsung ke utara cepat bisa sampai ke tengah laut, sekarang ini memutar dulu baru bisa mencapai ke tengah laut. Ini sedikit nelayan dari apa yang dia ketahui tentang pemancangan bambu sepanjang 30 km ini. Dampaknya seperti apa dan siapa di baliknya, kita ikuti antar pekerja Tangerang Utara gitu. Tangerang Utara pantai ini sekitar 100.000 sampai 125 lah per hari. Ya, dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang pada borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya apa yang tidak dia kejar target itu aja. Ya. Karena saya di awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air, gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi. Ya, sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak cero, kayak apa gitu modelnya, begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, jam angin lagi, nggak jadi lagi, gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya. Ya ternyata dia kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-maluin. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin, ya kerangkengin semua berdiri. Ya, sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin, atau KKP yang harus nyabutin, itu perusahaan bukan negara itu. Swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik.
Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya ngobrol di sini apa tahu juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu.